Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrialdi dari FKIP Pendidikan Geografi di Universitas Samudra dengan NIM 200405022 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitria Mustika SPD MPD dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Di sini saya akan membawa materi yaitu bentuk lahan hasil eolin. Bentukan lahan asal proses eolin. Istilah eolin berasal dari nama dewa Yunani, yaitu Aeolus, penjaga angin. Lahan eolin merupakan lahan yang terjadi karena pembentukan asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan aliran air. Pengikisan oleh angin seperti halnya air mengalir, adapun sebagai kekuatan untuk mengikis adalah pasir yang halus. Angin dapat mengikis, mengangkut, dan mengendap. Bahan-bahan material di daerah jarang terdapat vegetasi dan wilayah sedimen yang luas. Meskipun air jauh lebih kuat daripada angin, proses eolin merupakan proses yang penting pada daerah kering seperti gurun. Singkatnya, lahan eolin merupakan lahan yang terbentuk akibat proses angin, di mana angin mempunyai kekuatan untuk mengikis, mengangkut, dan mengendap material-material pasir maupun debu. Kedua itu ada syarat-syarat berkembangnya lahan eolin. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus sampai kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkat dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Yang terakhir yaitu ada gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi atau objek lain. Selanjutnya yaitu ada proses terbentuknya lahan eolin. Pengikisan oleh angin terbagi atas dua, itu ada deflasi dan korasi. Deflasi atau deflation merupakan gerakan tiupan angin yang membawa material batuan berupa debu halus, pasir maupun material yang kasar dan berat. Deflasi hanya dapat terjadi setelah materi batuan mengalami penyucian dan kemudian dibawa ke tempat yang lebih rendah. Material yang diendapkan tersebut pada umumnya berupa butiran halus sehingga mudah mengalami deflasi. Yang kedua yaitu ada korasi atau corrosion, yaitu menimbulkan beberapa bentukan atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dekorasi ini terbagi atas tiga, yaitu ada polishing dan pitting. Yang kedua itu ada grooving dan shaping. Yang ketiga itu ada facing. Yang pertama itu ada polishing dan pitting. Gerakan angin yang membawa atau disertai pasir disebut polishing. Selanjutnya yaitu gerakan angin yang membawa pasir mempunyai kemampuan untuk melubangi batuan. Kemampuan untuk melubangi batuan ini disebut dengan pitting. Nah, yang kedua itu ada grooving dan shaping. Batuan yang telah berlubang sebagai akibat kekuatan pitting akan terus mengalami proses pembentukan lubang sehingga makin lama makin besar dan dalam. Proses melubangi terus menerus sehingga menjadi lubang yang besar dan dalam disebut dengan grooving. Batuan yang berlubang-lubang besar tersebut kemudian berubah menjadi pecahan-pecahan dan berkeping-keping. Proses terjadi pecahan dan berkeping-keping ini disebut dengan shaping. Yang ketiga itu ada facing, yaitu batuan yang telah berkeping-keping berubah menjadi lebih kecil lagi. Proses perubahan batuan menjadi bagian lebih kecil disebut dengan facing. Kecepatan korasi terhadap batuan di daerah kering sangat bertergantung dari tingkat kekerasan batuan dan kekuatan angin itu sendiri. Selanjutnya itu ada pengangkutan oleh angin, terbagi atas tiga, yaitu ada suspensi atau suspension. Yang kedua itu ada saltasi atau saltation. Yang ketiga itu ada rayapan permukaan, yaitu surface creep. Yang pertama itu ada suspensi atau suspension. Pada saat angin mengangkut debu kadang-kadang disertai dengan gerakan turbular. Kecepatan angin tidak selalu tetap, yang selalu mengalami variasi periode yang sangat pendek sehingga menyebabkan adanya tekanan angin. Tekanan angin ini menyebabkan udara berputar-putar segala arah.
Putaran udara ke segala arah inilah yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan suspensi yang vertikal. Yang kedua yaitu ada saltasi atau saltation. Gerakan meloncat material butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Gerakan saltasi secara langsung disebabkan tekanan angin terhadap butiran pasir. Pasir yang bertiup angin pada umumnya mempunyai gerakan yaitu saltasi. Yang ketiga itu ada rayapan permukaan atau surface creep. Gerakan rayapan permukaan disebabkan karena tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Terjadinya tubrukan material butiran ini secara tidak teratur, tetapi kadang-kadang juga tersebar menjadi pecah-pecahan di atas tempat jatuhnya pasir yang bergerak berputar seperti spiral. Gerakan ini disebut dengan gerakan badai debu. Oke, yang selanjutnya itu ada pengendapan oleh angin. Yaitu adalah proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang lebih lambat, pengendapan juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan terjadinya ini sebagai hasil proses saltasi dan rayapan tanah. Oke, selanjutnya ini ada bentukan lahan hasil eolin. Yang pertama itu ada bentuk lahan hasil eolin proses angin. Yang satu yaitu desert permanent atau permeable armor, yaitu permukaan yang terdiri atas batuan kerikil dan kerakal di daerah gurun sebagai akibat bahan-bahan halus mengalami deflasi. Yang kedua itu ada blowout, yaitu cekungan di daerah gurun sebagai akibat deflasi pada materi hasil pelapukan di permukaan yang berukuran halus. Yang ketiga yaitu ada ventifex, merupakan permukaan batuan yang menjadi rata karena korasi, terutama yang berukuran halus atau debu yang terbawa oleh angin. Yang keempat yaitu ada decanter, seperti ventifex tetapi bentuknya piramida karena arah angin berubah-ubah, yaitu dari 3 sisi. Yang kelima yaitu ada groove, merupakan alur-alur memanjang pada permukaan batuan karena erosi angin. Yang terakhir yaitu ada yardang, merupakan bangunan memanjang dari paralel, tinggi lebih dari 10 meter sampai panjang kurang 100 meter, berkembang di daerah berbatuan lunak. Oke, yang selanjutnya ini ada bentuk-bentuk hasil pengendapan angin. Yang pertama itu ada loss, yaitu endapan oleh angin berupa debu, pada umumnya berwarna kekuningan tersusun dari berbagai material tidak berlapis-lapis tetapi cukup kuat untuk terikat. Yang kedua yaitu ada endapan pasir. Endapan pasir terbagi atas 5, yaitu ada sandsit, rip atau siak. Yang ketiga itu ada sand shadow. Yang keempat yaitu sandfall. Yang kelima itu sand drift. Yaitu pertama itu ada sandsit, adalah hamparan pasir tipis yang tertutup daerah relatif datar, permukaannya tidak bergelombang. Yang kedua itu ada ripple atau riak, adalah endapan pasir yang permukaan bergejolak tinggi bervariasi dari 1 sampai 500 mm dengan panjang 50 sampai 300 meter. Endapan pasir tebal yang permukaannya bergelombang ripple tetapi lebih besar disebut dengan undulasi, yang tingginya sampai 400 meter dan panjang 4 km disebut dengan dra atau McGunan. Yang ketiga yaitu sandow, merupakan himpunan pasir di belakang suatu rintangan seperti semak-semak atau batuan. Yang keempat itu ada sandfall, adalah timbunan pasir di bawah drift atau gawir. Yang kelima itu ada sand drift, yaitu timbunan pasir pada suatu cap atau celah antara dua rintangan. Oke, yang ketiga yaitu ada gumuk pasir. Gumuk pasir atau yang disebut dengan dunes adalah gudukan bukit atau indir dari pasir yang berhembus angin. Gumuk pasir mempunyai penampangan tidak simetris. Kemiringan lereng pada arah datarnya itu ada 5 derajat sampai dengan
10 derajat dengan arah membelakangi angin 30 derajat sampai 34 derajat. Di gumuk pasir ini terbagi yaitu ada atas 5, yaitu ada gumuk pasir sabit atau barchan. Yang kedua itu ada gumuk pasir melintang atau traversal dunes. Yang ketiga itu ada gumuk pasir parabolik atau parabolic dunes. Yang keempat itu ada gumuk pasir memanjang yaitu atau longitudinal dunes atau safe. Yang kelima itu ada whaleback dunes. Pertama itu ada gumuk pasir sabit atau barchan, yaitu sisi yang berhadapan arah angin landan yang di belakangnya atau slit face yang terjal. Penampakan gumuk tidak simetris pada puncaknya, tetapi berangsur-angsur menjadi hampir simetris pada tanduknya dengan ketinggian 5-15 meter, maksimum 30 meter. Berkembang di daerah yang vegetasinya terbatas. Yang kedua yaitu ada gumuk pasir melintang atau transversal dunes, yaitu posisi melintang arah angin atau tegak lurus. Arah angin terbentuk pada daerah yang banyak cabang pasirnya dan sedikit tumbuhan, sering meliputi daerah yang luas dan berkembang terbentuk seperti ombak dengan punggung melengkung dan melintang tegak lurus dengan arah angin. Penampakan tidak simetris, lebar 7 kali lebih tinggi dengan ketinggian 5-15 meter dengan maksimum yaitu 100 meter. Dapat berubah menjadi sabit apabila sumber pasirnya itu berkurang. Yang ketiga yaitu ada gumuk pasir parabolik atau parabolic dunes, yaitu berbentuk sabit dengan tanduk yang panjang ke arah datangnya angin, terbentuk di mana vegetasi menahan bagian tanduk, memungkinkan bagian tengah gumuk berpindah dan menghasilkan gumuk berbentuk jepit rambut. Penampang tidak simetris pada puncak dan hampir simetris pada tanduk. Sisi belakang gumuk lebih curam daripada sisi depannya. Gumuk tidak mudah berpindah dengan ketinggian 1:15 meter. Gumuk pasir parabolik dapat bentuk karena blowout. Yang keempat yaitu ada gumuk pasir memanjang atau longitudinal dunes atau safe, yaitu berupa gundukan pasir yang hampir khusus sejajar dengan angin, tetapi karena pengaruh angin yang kuat terkumpul dan berhembus dengan arah tetap, penampakan gumuk simetris, ukuran lebih lebar beberapa kali dengan ketinggian yang lebih tinggi. Ketinggiannya itu ada lebih dari 15 meter. Panjang kilometernya itu ada sekitar 200 meter dengan panjang 300 km. Gumuk pasir memanjang di gurun seperti di atas disebut dengan safe. Ukuran partikel material pada gumuk pasir ini mempunyai kisaran 0,05 sampai 0,5 mm karena soltasi angin sangat baik. Pada gumuk pasir ini mempunyai yang terakhir yaitu ada whaleback atau dunes. Adalah gumuk pasir atau longitudinal yang sangat besar, puncaknya datar dan di atasnya itu dapat terbentuk barchan dan shape yang lebih kecil-kecil. Sekianlah itu presentasi saya tentang bentuk lahan hasil eolin. Mungkin ada kesalahan mau dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.